Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Francisca Irianti dengan NIM 181414023. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenal fenomena cinta, yaitu tentang budak cinta. Sebelum kita masuk secara lebih mendalam mengenai fenomena cinta itu sendiri, salah satunya mengenai budak cinta, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu cinta dan pentingnya cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang, setiap individu pasti membutuhkan yang namanya cinta. Cinta itu sendiri dapat kita temukan dari hal yang paling sederhana, yaitu di dalam keluarga. Kita merasakan cinta yang diberikan oleh bapak dan ibu kita lewat perhatian dan merawat kita hingga kita dewasa. Sejak kita di dalam kandungan, kita diberi nutrisi, diberi perhatian, sampai kita dewasa, kita terus-menerus diberikan cinta oleh orang tua kita. Kita dapat belajar mencintai orang atau pasangan kita dengan pengalaman yang sudah kita lalui dengan orang tua kita. Cinta yang baik didasari atas rasa sayang terhadap lawan jenis dan menjalani hubungan dengan memegang teguh ajaran agama sehingga menimbulkan hubungan yang baik. Namun juga ada cinta yang hanya didasari dengan nafsu, hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa didasari dengan rasa kasih sayang yang tulus kepada pasangan atau pacar kita. Nah, di sini di cinta pragmatis, yaitu cinta yang terjadi karena keseimbangan antara dua orang, baik dengan rasa suka maupun duka, dan itu terjadi timbal balik. Biasanya terjadi dalam pacaran dan juga dalam kehidupan suami istri. Sedangkan cinta altruistik merupakan cinta yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Cinta ini disertai dengan kasih sayang yang tidak ada batasnya. Ketika usia beranjak remaja hingga ke dewasa, masing-masing dari kita akan merasakan jatuh cinta terhadap lawan jenis. Cinta merupakan salah satu bentuk emosi yang ditunjukkan dengan adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya bentuk cinta ini juga dapat diekspresikan, dapat disampaikan kepada tidak hanya terhadap antara perempuan dan laki-laki dalam hubungan pacaran atau suami istri, tetapi juga bisa dapat dikembangkan, dapat diekspresikan kepada cinta persahabatan dan juga cinta persaudaraan. Cinta juga dapat dirasakan dari orang tua ke anak maupun juga anak ke orang tua. Dengan adanya cinta, kita dapat merasa lebih bahagia dan juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik.
Dampak positif cinta membuat hidup lebih berwarna dan memberikan keceriaan. Oleh karena itu, cinta menjadi salah satu hal yang paling penting untuk menentukan kualitas hidup seseorang. Tanpa cinta dan kasih sayang, hal-hal negatif terus mengintai di kehidupan kita. Dampak negatif orang-orang yang tidak memiliki cinta akan terjerumus ke dalam kebencian. Mereka tidak akan pernah menikmati karena mereka hidup di atas dasar kebencian yang amat sangat mendalam. Pada usia remaja hingga dewasa, kita pasti pernah mengalami fase pacaran, yang dimana pacaran ini adalah hubungan antar dua individu yang berbeda jenis kelamin, terjalin karena adanya ketertarikan dan kecocokan satu sama lain. Namun yang terjadi saat ini, seringkali pacaran dapat dikatakan dengan istilah bucin atau budak cinta yang sempat dijelaskan di awal. Mungkin kalian juga sering mendengar istilah bucin ini. Dan di dalam kehidupan pertemanan, seringkali kita bercanda dengan teman kita yang sudah mempunyai pacar atau pasangan dengan istilah tersebut. Mungkin sebenarnya budak cinta itu sendiri bisa bermakna baik atau buruk. Di sini kita akan membahas bersama-sama mengenai bucin itu sendiri. Nah, bucin itu sendiri artinya orang yang rela melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya, tapi tanpa berpikir panjang. Nah, juga orang yang tergila-gila akan cinta atau mendambakan cinta. Orang-orang yang dikatakan bucin biasanya menunjukkan perilaku untuk kebutuhannya, seperti ingin disayangi, ingin dicintai, ingin diberi perhatian, namun dalam batas yang melebihi batas wajar. Perilaku budak cinta dapat membawa kita menuruti apa saja yang diinginkan oleh pasangan kita, sekalipun itu bukan merupakan hal yang baik. Contohnya, minta dibelikan sesuatu yang mahal, padahal pacar kita itu belum berpenghasilan atau masih mahasiswa, masih pelajar. Namun karena perasaan cinta yang amat mendalam terhadap pacar kita, maka pacar kita akan mengusahakan bagaimana caranya agar barang yang diinginkan itu terbeli, sehingga dia melakukan berbagai cara, berbagai hal dilakukan untuk menyenangkan hati pacarnya. Misalkan dengan meminjam kepada temannya, atau bisa juga meminta kepada orang tuanya.
Nah, contoh lagi, ketika kita misalnya sedang dalam aktivitas kuliah, sedang kelas, atau juga bisa sedang kerja kelompok, atau lagi mengerjakan tugas, tiba-tiba pasangan kita menelpon untuk ditemani jalan-jalan. Akhirnya karena rasa sayang yang amat mendalam tadi, ingin menuruti apa saja yang diinginkan oleh pasangan kita, akhirnya kita meninggalkan kewajiban kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, meninggalkan tugas, meninggalkan kelas, meninggalkan kerja kelompok untuk dapat bertemu dengan pasangannya, agar pasangannya merasa bahagia, sehingga budak cinta ini dapat membuat kita melupakan diri kita sendiri dan kecenderungan untuk membahagiakan pacar kita atau pasangan kita dengan mengorbankan apa yang seharusnya, hal-hal yang kita kerjakan pada saat itu. Lalu secara tidak sadar, orang yang merasa dirinya budak cinta atau bucin akan perlahan-lahan menjauh dari lingkungan pertemanan, hobi, dan mungkin bisa lingkungan keluarga. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mungkin biasanya sebelum pacaran bisa bertemu dengan teman-temannya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Namun setelah berpacaran ingin meluangkan waktu bersama pacarnya lebih banyak, sehingga dia mengorbankan untuk bertemu dengan teman-temannya. Lalu juga terhadap lingkungan keluarga, seringkali juga ada beberapa yang akhirnya memberontak kepada orang tuanya, lebih setuju dengan pacarnya, sehingga hal ini menimbulkan konflik antara si pacar dengan keluarganya. Karena misalnya ketika jam pulang bermain bersama pacar itu jam 9 malam, namun akhirnya si anak tersebut membantah omongan orang tuanya dan pulang ke rumah sampai lebih dari pukul 9, sehingga hal ini memicu terjadinya konflik keluarga. Kita sendiri juga dapat berbohong kepada pasangan kita karena kita tidak ingin mengecewakan pasangan kita. Akhirnya misalnya saya kasih contoh, itu ketika saya sedang bermain bersama teman-teman, kumpul di kafe. Lalu kemudian tiba-tiba pacar saya menelpon menyuruh saya untuk segera pulang. Lalu kemudian akhirnya saya memutuskan untuk berbohong kepada pacar saya karena saya ingin berkumpul dengan teman-teman lebih lama lagi, sehingga saya bilang ke pacar saya bahwa saya sudah perjalanan pulang dan sampai saat itu saya sudah sampai di rumah, padahal ternyata belum, saya masih bersama dengan teman-teman saya. Nah, kebohongan ini dapat terjadi secara terus-menerus dan mengakibatkan kita sering berbohong kepada pasangan kita. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran
sedikit mengenai bucin itu dengan pengalaman teman saya. Jadi, waktu itu teman saya berpacaran dengan kakak tingkatnya. Nah, karena rasa sayangnya yang amat mendalam kepada teman saya, kakak tingkat tersebut selalu ingin menghabiskan waktunya bersama teman saya. Nah, teman saya yang juga mencintai pacarnya rela melakukan apa saja yang dia katakan oleh pacarnya, mulai dari larangan untuk bermain bersama dengan teman-temannya, baik teman kampus, teman SMA, maupun teman di sekitar rumahnya. Lalu juga tidak boleh pergi kemana-mana jika tidak bersama dengan pacarnya. Untuk berangkat ke kampus dan pulang ke kampus, teman saya harus diantar dan dijemput oleh kakak tingkat itu. Nah, teman saya juga bucin kepada pacarnya, sehingga pernah dia mengatakan kepada pacarnya bahwa dia rela untuk diselingkuhi asalkan pasangannya tidak meninggalkannya. Menurut saya, ini merupakan hubungan yang tidak baik dan tidak sehat, dan juga menghambat teman saya untuk tidak hanya teman saya tapi juga pacarnya untuk tidak bisa berkembang secara mandiri untuk mengembangkan bakatnya, hobinya, dan juga ilmu pengetahuannya. Namun seiring berjalannya waktu, teman saya menyadari bahwa hal tersebut tidak baik bagi dirinya sendiri. Akhirnya, teman saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan supaya tidak berkelanjutan atas hal-hal yang tidak baik seperti yang sudah saya ceritakan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa cinta itu dapat memberikan kebahagiaan kepada kita, dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Dampak positifnya juga sudah kita lihat dari yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dapat menumbuhkan keceriaan dan juga membuat hidup lebih berwarna. Nah, namun jika kita mengekspresikan cinta terlalu berlebihan, akan membuat kita maupun pasangan kita menjadi tidak nyaman karena kecenderungan ingin terus bertemu dan bertemu. Lalu juga sang pacar ingin selalu ada setiap waktu bersama dia. Baik jika kita dapat memberikan kepercayaan kepada pacar kita atau pasangan kita untuk memberikan waktu sendiri dalam hal untuk mengembangkan bakatnya, menambah ilmu pengetahuannya, dapat menemukan hobi baru, mengeksplor hobi yang sedang dia jalani, dan juga dapat memberikan waktu untuk pacar kita agar dapat bertemu dan berkumpul bersama teman-temannya untuk mengembangkan sosialnya. Kita juga harus tahu kapan pacar kita atau pasangan kita tidak sibuk dan dapat meluangkan waktunya, sehingga hal-hal yang akan merugikan diri kita nantinya, hal-hal yang akan merugikan pasangan kita juga nantinya dapat terhindarkan. Juga atas keterbukaan dan
kepercayaan terhadap pasangan kita, juga bisa meminimalisir terjadinya kebohongan dengan pasangan. Nah, baik. Segini dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu cinta dan juga salah satu fenomena yang terjadi, yaitu mengenai budak cinta atau bucin. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan. Saya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan kata-kata. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.